yakin bahwa lulus atau tidak, berhasil atau tidak, itu adalah hal yang terbaik. Jadi sahabat-sahabat, jumpa lagi dengan aku Sari di Substantorium. Jadi di video kali ini aku bakal sharing-sharing ke kalian tentang gimana cara kita mengelola emosi atau mengelola mental ketika memasuki fase persiapan masuk ke perguruan tinggi. Jadi ini tuh dilatar belakangin karena kemarin aku sempat dicurhatin sama sepupu aku yang sekarang dia lagi kelas 12 dan sedang galau-galaunya, sedang dipenuhi oleh perasaan khawatir dan ketidakpedean untuk masuk ke perguruan tinggi, entah karena dia merasa nilainya kurang bagus atau nilainya kurang memenuhi standar di kampus atau jurusan impian dia. Nah, sebenarnya situasi seperti ini tuh pasti dirasain hampir oleh semua orang ketika mereka kelas 12 dan memilih untuk melanjutkan di perguruan tinggi. Nah, di video kali ini aku bakal share ke sahabat semua tentang gimana sih caranya mengelola emosi kita, mengelola pikiran negatif kita agar itu menjadi hal positif untuk kemajuan kita dalam berikhtiar. Jadi hal pertama yang harus kita semua sadari di kondisi tersebut adalah memantapkan niat. Pokoknya aku mau masuk perguruan tinggi, mau melanjutkan pendidikan untuk tujuan menambah ilmu, mendekatkan diri sama Tuhan, untuk sebagai sarana kita lebih mengenal Tuhan, bisa menjadi wasilah kita, jalan kita untuk mendekatkan diri sama Tuhan, tergantung cara kita mengelolanya. Jadi niatkan segala bidang atau segala langkah yang kita lakukan, khususnya dalam hal ini dunia pendidikan, adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, setelah kalian menemukan niat yang lurus, menemukan tujuan mau ke kampus apa, lihat potensi kalian itu potensinya di mana. Nah, kalau kalian sudah menemukan potensi, misalnya kalian potensinya di kesehatan atau di saintis atau di seni, di mana-mana saja tergantung dari sahabat sendiri. Nah, setelah 2 langkah tadi, lurusin niat, menengok tujuan kita atau introspeksi diri untuk tahu potensi kita pengen lanjut di mana, adalah berusaha. Kita harus mengikhlaskan segala usaha kita, mentawakalkan usaha kita itu sama Tuhan. Jadi jangan sampai ada rasa sombong dalam hati seperti misalnya, aku udah berusaha nih, pasti udah bisa nih, misalnya seperti itu. Karena dalam proses tes masuk atau tes penerimaan mahasiswa baru itu tuh dari pengalaman aku pribadi, unsur kepintaran, unsur usaha itu mempengaruhi, tapi ada pengaruh atau ada faktor yang lebih besar daripada 2 ini, yaitu faktor luck atau keberuntungan dan takdir. Banyak contoh-contoh yang mungkin kita bisa tengok, mungkin sahabat Saf juga bisa tengok dari lingkungan sahabat Saf sendiri, dari tes penerimaan masuk yang sebelumnya yang udah berlalu, misalnya di SNMPTN ya, mungkin kan itu udah lewat ya, jadi mungkin sahabat Saf bisa bercermin dari situ, dimana dapat dilihat bahwa banyak dari mereka-mereka yang mungkin mereka lulus Olim, mereka pinter, mereka juara kelas, juara Olim, tapi justru mereka belum berkesempatan untuk menggapai kampus impian atau jurusan impian mereka melalui jalur SNMPTN. Padahal kalau dilogikain, logika secara sebab akibat usaha, kepintaran, dan lain-lain prestasi, pasti kita udah pikir, wah, ini anak pasti lulus nih. Tapi buktinya belum tentu. Nah, sebenarnya dari hal-hal seperti itu kita bisa berkaca, bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Bagaimana kita lihat bahwa lulus tidaknya kita, keberhasilan kita dalam memasuki bangku perkuliahan untuk lulus di kampus impian dan atau jurusan impian kita, itu tidak semuanya, tidak hanya semata-mata bergantung pada yang pertama kepintaran, yang kedua prestasi atau usaha kita. Aku belajar bagaimana aku lihat teman aku yang dia usahanya udah keras banget, udah ikut semua jalur masuk dari SNMPTN, SPAN PTKIN, karena aku dulu di MAN, SBMPTN, UMPTKIN,
mandiri, dan nyatanya dari 5 itu yang aku sebutin tadi sama sekali nggak ada yang dia lolosin. Aku dulu berpersepsi bahwa wah, kalau kita udah usaha, udah doa, udah semuanya pasti Tuhan kabulin nih. Ternyata tunggu dulu, di sebalik kegagalan itu ada pelajaran, dimana pasti menurut Tuhan itu tuh bukan hal yang baik kalau kita diberhasilin atau diberikan keberhasilan menuju hal itu. Ternyata hal itu mungkin bisa berdampak buruk sama kita. Nah, jadi teman aku ini gak berhasil masuk, jadi dia ikut ke tahun depan, dan tahun 2019-nya ternyata dia di situ malah dapat dengan mudah, bisa masuk di kampus dengan mudah, 1 jalur aja, langsung tes, langsung keterima di jurusan yang dulu kalau dia daftar di tahun 2018 dia nggak bakal kepikiran buat memilih atau buat menjadikan itu sebagai salah satu jurusan tujuan dia. Nah, di sini dilihat bahwa waktu setahun yang diberikan sama Tuhan buat dia berpikir, mungkin merenung, belajar lagi, menemukan hal baru lagi, menemukan ketertarikan baru. Ternyata itu adalah hal yang sangat bermanfaat sama dia. Yang kalau misalnya dia di tes pertama tahun 2018 pas lulus itu dia langsung keterima di jurusan yang dia mau, mungkin dia nggak bakal dapat apa yang dia dapatkan sekarang di jurusan yang sempat tidak menjadi hal yang dia perhatikan, tidak menjadi jurusan impian dia. Di situ aku banyak belajar bahwa kita tidak boleh berpikiran negatif sama apa yang sudah ditentukan sama Tuhan. Jadi setelah kita sudah, yang penting kita udah meluluskan niat, udah berdoa, udah berusaha, udah berserah diri. Jadi apapun nanti hasilnya, entah kita keterima atau enggak, itu kita harus tetap berpositif thinking sama takdir Tuhan, bahwa takdir apa yang ditakdirkan buat kita itu adalah hal yang terbaik buat kita, karena kita nggak tahu masa depan itu seperti apa. Dan nggak perlu merasa takut. Walaupun tahun ini nggak bisa, masih ada tahun depan. Kalau tahun depan nggak bisa, masih ada tahun depannya lagi. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ada kata terlambat buat belajar, karena banyak yang mungkin menganggur setahun, bukan menganggur sih, menunda masuk kuliah setahun, menunda 2 tahun, 3 tahun, terus kita lihat apakah mereka terlambat? Enggak, justru bahkan mereka mungkin lebih banyak pengetahuannya dari segi pengalaman, dari segi kematangan emosional atau kedewasaan. Karena sebenarnya setiap fase kehidupan kita, entah kamu melaluinya di bangku perkuliahan, di kehidupan bermasyarakat, kehidupan organisasi, nah semuanya itu adalah pelajaran kalau kita mau berpikir. Jadi apapun yang ditakdirkan kepada kalian, adik-adik kelas 12, sahabat-sahabat yang sekarang ada di kelas 12, tetap yakin bahwa lulus atau tidak, berhasil atau tidak, itu adalah hal yang terbaik. Jadi hilangkan semua pikiran-pikiran negatif, perasaan tidak pede, tetap fokus pada tujuan kalian, usahakan. Oh ya, jangan mudah menyerah sama kata-kata orang, tetap berusaha. Karena jika kalian tidak pernah mencoba, maka kalian akan penasaran dan akan berandai-andai. Andai aku ikut ini, andai aku daftar, andai aku gini. Nah, untuk menghilangkan potensi itu dengan mencoba. Jadi cobalah semua jalur yang ada yang mungkin kalian bisa coba. Kalau memang belum ditakdirkan tahun ini, kuncinya hanya sabar dan ikhlas, dan tetap berpikir positif. Dan jangan pernah berpikir bahwa tertundanya niat kalian untuk menuntut ilmu tahun ini adalah suatu kegagalan, tapi pikirkan bahwa itu adalah skenario Tuhan untuk menunjukkan kalian jalan yang lebih baik. Oke, rasa sampai itu dulu video aku. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari cerita aku, dari sharing-sharing aku ini ya. Tetap semangat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.